Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ancaman-ancaman yang terhadap sekarang ini? Radikalisme, tantangan besar kita. Intoleransi, tantangan besar kita ke depan. Terorisme, tantangan besar kita. Termasuk kelompok-kelompok Salafi Wahabi, mustahil nggak punya tujuan politik. Ini produknya kemarin meledak di Bandung. Dan Solo ini menjadi simpul yang penuh dengan keunikan, Pak. Semua ideologi hidup di Solo. Bomnya meledak di Bali, simpulnya di Solo. Bomnya meledak di Bandung, simpulnya di Solo. Semua mengarah Solo. Konfliknya di Poso, simpulnya ada di Solo. Konfliknya di Ambon, simpulnya di Solo. Semua ada di sini, Pak. Ini tolong disadari. Mengapa Solo? Solo ini sudah menjadi melting pot ideologi sejak dulu. Semua ideologi hidup di sini. Ahlus Sunnah wal Jamaah hidup, Syiah hidup, PKI hidup. Di sini udah pernah menang loh PKI pemilu tahun 1955. Karena janji PKI adalah mengembalikan tanah rakyat yang dikuasai oleh keraton. Menang di sini. Tapi setelah itu yang menang adalah Serikat Dagang Islam ketika itu. Karena isinya kan pedagang-pedagang semua. Di sini adalah melting pot ideologi. Coba bayangin kalau ini kemudian didiamkan menjadi satu perbedaan yang saling bergesekan, pada akhirnya melahirkan produk-produk seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Ba'asyir. Dan ini kemudian menjadi epicentrum. Saya pikir kemarin bom yang meledak di Bandung itu, Pak, udah bukan bagian dari Solo. Ada juga, masih menggigit kota Solo juga. Ternyata ya asalnya dari sini-sini juga. Coba, ini harus dipahami. Kota Solo ini harus kita sadari bahwa NU harus menjadi pemain utama di kota Solo. Karena kalau NU tidak bisa menjadi perekat dari berbagai ideologi yang hidup dan tafsir-tafsir yang segala macam ini, maka Solo betul-betul akan menjadi epicentrum yang dalam konteks negatif. Ini kalau didiamkan. Makanya semua kesatuan TNI dan Polri itu pasti punya posko di Solo. Memang unik, Pak. Ini mohon maaf ya. Termasuk orang Islam yang makan anjing pun ada di sini, Pak. Ini membuktikan bahwa ideologi apapun hidup di sini. Ini kan harus kita ketahui semua. Artinya, dan semua punya zona nyamannya masing-masing. Dan ketika satu sama lain saling mempersekusi, ini kan bahaya. Amrozi simpulnya di sini. Agus Suyatno yang kemarin jadi pelaku itu melakukan amaliyahnya di Bandung di Astana Anyar, padahal orang di sini juga. Coba, istrinya ya orang sini, orang Sukoharjo. Bicara al-mukmin ya Serjo lagi. Panggungnya ya di Solo, dan dilalahnya ya presidennya dari Solo lagi. Udahlah. Ini tempat carmuk, ini cari muka di sini. Ada yang orang ingin naik jabatan ya cari mukanya di sini. Ada yang ingin meruntuhkan negara ini cari mukanya juga di sini. Macam-macam. Karena memang ini titik simpulnya, Pak. Dari semua gerakan usroh pada zaman Soeharto, pada zaman Soekarno, sampai kemudian gerakan-gerakan Salafi Wahabi, itu semua epicentrumnya di sini. Dan mereka cari makannya di sini. Jadi tukang parkir lah, laskar ini, laskar itu, dihimpun dalam DSKS. Memang kita nggak tahu apa? Tahu kita. Kita tahu betul peta di sini sebenarnya. Memang sulit kalau kita tidak punya resistensi secara kolektif, tidak bisa menyelesaikan ini. Kelompok-kelompok pengusung khilafah ini juga kemudian menjadikan Indonesia sebagai melting pot dari proxy war. Apa proxy war? Ya kaki tangan. Pendanaannya dari mana? Dari segala arah, Pak, termasuk dari luar negeri. HTI itu kantor pusatnya di London. Curiga nggak sampai? Curiga lah. Gerakan Hizbut Tahrir yang ingin menghilafahkan seluruh dunia, kantor pusatnya di London. Kenapa nggak dimulai dari London? Kok tiba-tiba ngacak-ngacak Indonesia? Terus tiba-tiba ini diakui dari ini buatan Tuhan, ini buatan orang Islam. Bukan. Sistem syuro yang dipakai Khulafaur Rasyidin itu sudah dibikin oleh bangsa Romawi 1400 tahun yang lalu. Namanya Respublika Romana. Ini soal sejarah ini. Terus dikatakan, wah ini orang Islam wajib mendukung khilafah. Ini kan gaya-gayaan aja, ini kayak tukang sulap, Pak. Kita disuruh jangan pergi dari situ karena dia mau jualan obat. Dia terus membuat narasi-narasi supaya orang betah. Nah, ini yang dilakukan kelompok khilafah ini. Bani Umayyah menggunakan sistem al-mamlakah, kerajaan, seperti yang dilakukan Arab Saudi hari ini. Tidak ada fatwa ulama karena nas Al-Quran melarang, nas hadis melarang. Itu kalau jihad betul-betul terlarang, tetap terlarang, nggak boleh. Bagaimana kalau yang bukan jihad seperti sekarang ini? Ada bom di Yordan, di Saudi Arabia, di Indonesia ini. Bukan jihad, fasadan fil ardh, membuat kerusakan di muka bumi, membunuh tanpa hak. Tapi saya sudah bacakan hadisnya. Itu orang kafir yang mati. Bagaimana kalau yang mati kaum muslimin? Dan bukan hanya menumpahkan darah, merusak harta, mengganggu keamanan. Orang jadi tidak tenang, orang jadi saling curiga. Karena orang curiga sama kaum muslimin, sini sebentar, wah teroris nih. Saudara keluar negeri curigain, lihat, dikecilkan kaum muslimin Indonesia ini, kecil, hina. Saya sering keluar,
sering dipelototin orang-orang, sering diperiksa. Kesalahan dalam beragama fatal, merusak semuanya. Nanti pengajian ta'lim dari curigai, semua orang curiga. Orang yang kuat taat kepada Allah dan Rasulnya, wah ini seperti kaum yang mereka yang masih tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini fatwa yang sesat dan menyesatkan. Tidak ada dalam Islam bom bunuh diri, bom syahid. Mereka katakan bom syahid kalau nggak salah, ya, bom syahid. Nah, ada bom syahid. Yang syahid itu perang jihad betul-betul dengan syurut yang memenuhi persyaratannya di bawah pimpinan imam dengan orang-orang kafirin. Jihad perang, menyerang musuh, tembak atau diberi dia di bom, syahid insyaallah taala. Pasang bom di badan, lalu masuk ke benteng musuh, tempat musuh, pencet, tarik, meledak, dia dulu yang hancur, bunuh diri. Antum pernah baca hadis di Sahih Bukhari pada zaman Rasulullah SAW ketika seorang sedang perang dan dia hebat sekali perangnya, banyak musuh yang mati oleh dia. Lalu kata Nabi SAW, dia katakan innahu min ahlin nar, dia termasuk dari penghuni neraka. Diselidiki oleh sahabat, ternyata dia terluka parah, lalu dia bunuh diri. Itu jihad bersama Nabi SAW. Itu jihad. Bunuh diri, nar. Karena apa? Karena yang mati siapa duluan. Berbeda kalau jihad perang dengan orang-orang kafirin, dia pegang senjata, dia serang ke tempat musuh dan dia ditembak oleh musuh, dia mati, itu syahid. Itu kalau yang jihad sebenarnya. Oleh karena itu tidak ada fatwa ulama boleh bom bunuh diri. Itu di Palestina orang-orang bodoh yang mengerjakan. Nggak ada fatwa ulama, nggak ada ulama menganjurkannya. Dia pasang bom, dia bunuh, dia bom, Yahudi mati sang dua. Pada hari itu juga orang Yahudi memberondong orang-orang Palestina, 100-200 orang mati. Bodoh. Bahkan orang Palestina sendiri pernah bilang jangan, karena sebentar orang Yahudi akan habisi kita. Lihat, bukan hanya laki-laki, kaum wanita pasang bom, ceburkan diri mati. Siapa yang fatwakan yang orang-orang sesat? Lalu masuklah musuh-musuh Islam yang menyamar dari kaum muslimin, memanas-manasi, berpakaian dengan pakaian Islam, berbahasa dengan bahasa Islam. Masuk mereka, masuk musuh-musuh Islam dari Yahud dan lain-lain, nyelundup orang-orang. Peringatan bagi bangsa Indonesia bahwa mereka leluasa bergerak di negara kita, tapi ke negara lain itu menjadi fully aware. Ini juga awareness ini juga harus dibangun di negara kita, bahwa penceramah-penceramah yang agitatif seperti ini itu memang sudah harus di-ban secara sosial. Mohon kita pahami di sini, semua gerakan politik Islam, harokah keislaman kita, siasah Islam kita kemudian melenceng ketika dibelokkan oleh dua kelompok ini, yang dua-duanya hari ini masuk ke negara kita dengan berbagai kelompok-kelompok dan metodologinya. Kelompok Wahabi, kelompok Salafi Wahabi dengan berbagai tipu dayanya berusaha menggerus kita satu persatu. Kelompok Ikhwanul Muslimin juga menggunakan metodologi yang sama. Ada parpol hari ini yang betul-betul didirikan berdasarkan berbagai ajaran-ajaran dan cita-cita serta ideologinya Ikhwanul Muslimin. Ada di kita hari ini. 3 huruf. Tidak perlu saya sebutlah nama partai ini. Pokoknya 3 huruf aja. Nanti saya dituntut sama orang kalau menyebutkan bahwa ini adalah partainya PKM. Ini adalah betul-betul cabang dari Ikhwanul Muslimin yang berusaha menggerus kita hari ini. Mereka kemudian melakukan proses metamorfosis, pura-pura bagian dari kita. Sebenarnya mereka ingin menikam kita. NU tahu, NU ngaji kitab kuning, mereka juga ngaji kitab kuning, melakukan gerakan-gerakan ngaji kitab kuning. Ini kan proses-proses takiyah yang luar biasa. Tetaplah kita bersanad kepada keilmuan-keilmuan Kiai Hudori, supaya kita tidak diajari untuk membenci berbagai perbedaan. Itu yang harus kita pegang teguh. Kita tetap berpegangan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah Nadiyah. Jangan pernah keluar dari situ, biar kita tetap tidak gelisah oleh berbagai peradaban manusia yang terus bergerak maju. Apa yang saya sampaikan di sini adalah gambaran besar dari bagaimana berbagai ideologi transnasional hari ini yang berusaha menggerus dari kalangan Nahdien hari ini satu persatu, gara-gara cebong kampret. Padahal ini sudah telah lama lewat. Inilah dampak politisasi agama. Ini yang harus kita pahami. Hanya gara-gara politisasi agama, Sunni dan Syiah bermusuhan 1500 tahun gak damai-damai hingga hari ini. Dan 2014 melahirkan cebong dan kampret hingga hari ini tidak selesai juga. Dendamnya awet, marahnya awet, musuhannya awet, karena masing-masing merasa dilegalkan oleh ajaran-ajaran agama. Saya nggak mau nyebut partai, nanti disangkain kampanye politik lagi. Dari Kemenak itu biasanya masih menyamarkan dengan partai kurang selawat. Tetap berpegang teguh kepada kedamaian, kepada kemanusiaan dan cinta. Islam itu diturunkan oleh Allah untuk tujuan-tujuan supaya manusia ini tertib,
Tidak mungkin Islam ini diturunkan supaya manusia membuat huru-hara. Makanya kemudian para ulama NU pada masa lalu pasca kemerdekaan merumuskan supaya kita tidak saling tikam dalam satu keimanan, supaya kita tidak saling tikam dalam sesama anak bangsa. Kemudian disepakati bahwa al-asobiyahnya Indonesia itu adalah Pancasila. Mari kita jaga kedamaian, kemanusiaan dan cinta di kalangan seluruh anak bangsa kita ini. Jangan lagi kita terpengaruh oleh berbagai kepentingan-kepentingan politik yang sifatnya sektoral, yang sifatnya parsial, yang sifatnya betul-betul eksklusif. Kita harus berpolitik atas nama Islam dan atas nama negara, atas demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.